Ketemu lagi dengan Karyo nih. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Kak Karyo percaya adik-adik semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, tapi sebelumnya kita siapkan hati, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak Abah mau beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik Abah yang siap beribadah kepadamu Tuhan. Berkati hati, pikiran mereka agar mereka fokus untuk beribadah kepadamu dan bahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan ya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, kita naikkan satu pujian. Ada satu sobatku namanya Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Susah
kita adalah Yesus Kristus. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Joni. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian lagi, yaitu segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Ini lagu yang kerat juga. Ayo kita nyanyi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Joni. Silakan Kak Joni. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar semuanya hari ini? Kakak harap kita tetap sehat dan sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan, siapkan hati dan pikiran adik-adik semua. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami mampu untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan berkati Kak Joni yang akan membawakan firman-Mu hari ini. Tuhan terus pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita dengan penuh sukacita datang kepada Tuhan yang masih kecil, yang sudah besar, semuanya puji Tuhan. Kita memasuki bulan Desember, di mana sebagai anak-anak Tuhan kita menyambut hari Natal. Dengan sukacita kita menyambut hari kelahiran Tuhan kita. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia turun dari sorga menjadi manusia. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang perempuan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Siapakah dia? Adik-adik simak dengan baik-baik. Adik-adik, sebuah kota namanya Galilea. Nah, di dalam kota itu terdapat sebuah kampung yang kecil. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab mencatat di bulan yang ke-6 Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk pergi ke sebuah kampung itu.
Nah, nama kampungnya adalah Nazaret. Di sebuah kota namanya Galilea. Nah, di dalam kota itu ada sebuah kampung namanya Kampung Nazaret. Di situ ada seorang perempuan, dia belum menikah. Nah, adik-adik, dia masih gadis, tetapi dia sudah bertunangan dengan seorang pria. Nah, adik-adik, pada waktu malaikat itu datang kemudian masuk ke dalam rumahnya. Nah, tiba-tiba perempuan ini terkejut. Siapa kamu? Wah, adik-adik, lalu apa kata malaikat itu? Berbahagialah engkau hai perempuan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Jangan takut. Hai Maria. Nah, adik-adik, namanya adalah Maria. Dia belum menikah tetapi sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang tampan dan gagah perkasa. Namanya adalah Yusuf. Siapa adik-adik? Ya, nama perempuan itu namanya adalah Maria dan tunangannya adalah Yusuf. Wah, adik-adik, lalu apa yang dikatakan oleh malaikat kepada perempuan itu? Hai perempuan, sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Nah, adik-adik bisa baca di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Adik-adik nanti bisa baca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Silakan adik-adik baca supaya adik-adik tahu ceritanya lebih jelas. Nah, adik-adik, lalu Maria terkejut mendengar apa yang dikatakan malaikat, bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Wah, bagaimana mungkin adik-adik bisa hal itu bisa terjadi? Padahal perempuan ini belum menikah. Adik-adik, belum punya suami, hanya baru punya tunangan. Wah, adik-adik, tunangannya itu, adik-adik, biasanya orang kalau sebelum menikah mereka harus bertunangan dulu. Nah, pada waktu itu itulah yang dilakukan oleh Maria dan juga Yusuf, adik-adik. Nah, pada waktu itu adik-adik, akhirnya lalu Maria menjawab, bagaimana mungkin itu terjadi? Sedangkan aku belum punya suami. Bagaimana mungkin aku akan punya anak dan aku masih seorang perawan? Wah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu malaikat itu berbicara lagi, Roh Kudus yang akan turun ke atas kamu. Nah, adik-adik, bahwa anak yang akan dikandung oleh Maria ini adalah anaknya dari Roh Kudus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu malaikat itu melanjutkan perkataannya, lalu dia bilang dia akan menjadi orang besar dan dia disebut seorang anak Allah yang maha tinggi, dan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang dari sorga, dia turun ke bumi untuk menjadi manusia. Dia lahir dari seorang perawan Maria. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa Tuhan begitu luar biasa mengasihi manusia sehingga dia mau menjadi manusia, adik-adik? Karena manusia pada saat itu, dari sejak Adam dan Hawa hingga kita sekarang, manusia penuh dengan dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, adik-adik. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan manusia itu. Sehingga Tuhan Allah turun dari surga menjadi manusia. Nah, adik-adik, pada saat itu malaikat kemudian menyampaikan kabar gembira kepada Maria bahwa Sang Juru Selamat itu, Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke dunia melalui
rahimnya. Lalu malaikat kemudian melanjutkan adik-adik pembicaraannya pada waktu itu. Ketahuilah wahai Maria bahwa saudaramu Elisabet dia akan mengandung juga, dan dia sudah mengandung sekarang. Nah, adik-adik, lalu Maria melanjutkan dan menjawab pembicaraan itu. Kata Maria kepada malaikat itu, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah apa yang kau katakan padaku. Nah, Maria akhirnya berkata demikian. Nah, adik-adik, setelah itu malaikat itu berhenti berbicara, kemudian dia akhirnya keluar dari rumah Maria. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan Desember kita menyambut hari kelahiran Tuhan kita, juru selamat kita yang datang ke dunia. Biarlah kiranya di Natal tahun ini adik-adik kita menyambut Natal dengan penuh sukacita, sebab Tuhan kita hadir di dalam hati kita. Dia lahir untuk memberikan kita sukacita bahwa Tuhan kita akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan memakai Maria sebagai alat untuk menyatakan kehendak dan kuasa Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Tetap sukacita dan andalkan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kami terus diberkati melalui firman-Mu, dan kami menyambut Natal dengan penuh sukacita, sebab Engkau Tuhan hadir ke dalam hati kami, hadir ke dalam dunia, hadir ke dalam setiap kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman dari Kak Evi. Kak Evi, silakan. Halo adik-adik abang, bagaimana kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Joni? Masih ingat gak apa poin-poinnya atau apa kesimpulannya? Nah, firman Tuhan yang diajarkan, yang diberitakan Kak Joni mengajarkan kita bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini membawa sukacita yang besar bagi kita. Nah, sekalipun di tengah-tengah kondisi kita yang mungkin saat ini kita banyak merasa khawatir, kita merasa takut terhadap apa yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi bagaimana kelahiran Tuhan Yesus memanggil kita, membawa kita bagaimana kita harus tetap bersukacita apapun kondisinya. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya dalam situasi seperti ini adik-adik pun masih dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri segala ibadah kita. Nah, namun sebelumnya kakak ingin mengingatkan bahwa kemanapun adik-adik pergi, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Oke adik-adik, tetap sehat, sukacita, dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dadah!